yang dimiliki oleh Pak Purwanto itu merupakan sertifikasi dari pasar modal, yaitu sertifikasi di bidang resiko. Sob, ngomong-ngomong kamu sekarang sibuk trading? Iya, trading ini gua. Mungkin teman-teman ada yang pengen tahu ini soal trading ini seperti apa gitu. Gimana Lul? Ini sih masih bingung tentang apa sih perbedaan trading dan reksadana gitu. Masuk pasar modal Pasar gitu ya? modal. Oh gini, Iya. jelasin tentang pasar modal ya. Iya. Pasar modal itu tempat bertemunya para investor sama perusahaan yang membutuhkan modal gitu. Jadi perusahaan yang membutuhkan modal untuk membayar utang atau untuk ekspansi bisnis itu membutuhkan modal kan. Iya. Nah, membutuhkan modal itu perusahaan itu mengambil modalnya dari pasar modal. Dia menjual sebagian sahamnya untuk mendapatkan modal itu. Jadi modal itu digunakan perusahaan untuk ekspansi bisnis atau untuk membayar utang agar perusahaan itu tuh tetap berjalan sesuai lancar gitu. Itu sih pengertian dari pasar modal kalau seperti itu. Nah, terus cocoknya untuk kita ini yang Iya. baru-baru ini, Yang masih ya pemula. masih pemula gitu, mungkin belum tahu sih. Kita itu mau masuk di mana sih? Gitu, saran kamu seperti apa ini? Sebenarnya sih kita di kampus juga mempelajari pasar modal kan. Pasar modal itu ada beberapa instrumen dari pasar modal. Yang pertama ada saham, ada reksadana, sama ada obligasi. Nah itu resikonya itu beda-beda. Kalau yang mau high risk, high return itu di saham, tapi kalau lebih aman itu di reksadana sama di obligasi. Mungkin di sini teman-teman sudah mengerti belum mengenai pengertian tentang saham atau reksadana atau obligasi? Mungkin Bang Kayat tahu apa itu saham? Sebetulnya sih kurang detail walaupun saya tahu ya, seperti kayak reksadana, terus saham, obligasi. Memang kadang saya pun juga pernah ngikutin ya trading yang sekarang aplikasi yang banyak tersebar itu, tapi penjelasannya kurang detail. Coba mungkin bisa ngasih penjabaran yang lebih gitu soal apa itu saham. Yang pertama saham dulu ini ya. Kita coba ya. Mungkin teman-teman udah ada yang paham belum mengenai saham? Belum sih. Perebutan uangnya gimana? Gitu. Kalau saham itu sebenarnya bukti kepemilikan, surat bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Contohnya gini, ketika kita membeli sahamnya Bank BCA, kita itu resmi sebagai pemilik atau investornya Bank BCA. Nah, sebagai investor atau pemilik, kita wajib dong ketika perusahaan itu mendapatkan untung, ya kan? Sama prinsipnya kalau kita sebagai investornya ini, maksudnya ketika perusahaan itu mendapatkan untung, kita juga mendapatkan untung itu dong. Iya. Pembagian laba bersih, ya itu yang dinamakan dengan dividen. Nah, pembelian saham itu tujuannya ada dua, untuk mendapatkan dividen yaitu pembagian laba bersih tadi dari keuntungan perusahaan, sama capital gain. Capital gain itu keuntungan dari transaksi harga. Oh, berarti margin ya, margin. Ya, lebih ke profit. Oke, ke profit ya. Ya. Margin. Apa margin? Margin itu istilahnya itu Keuntungan. harga beli, Ya. harga jual dikurangi harga beli. Gini, contohnya gini, kita beli harga saham di harga 5.000, kita dijual di harga 6.000. Nah, kita untungnya itu berarti marginnya. Nah, itu punya itu marginnya. Margin. Itu tadi pengertian dari saham. Udah paham mungkin teman-teman atau masih itu paham mengenai saham? Untuk tadi reksadana atau obligasi teman-teman? Mungkin gini, kalau sama kayak kita ini ya, kan di kampus juga saya lihat kan ada namanya MNC Sekuritas ya. Iya. Ya benar kan ya? Iya, iya. Nah, mungkin kan kita tetap kita mencoba lah gimana sih sebetulnya realnya itu seperti apa gitu. Kita belajar transaksi ya? Iya, belajar transaksi berarti kayak di MNC Sekuritas atau apa gitu. Nah, terus resikonya nanti seperti apa gitu. Jadi kita nggak mungkin kan akan langsung melakukan pembelian dengan jumlah lot yang besar atau apa gitu. Pertama-tama apa sih yang harus kita lakukan gitu. Sebenarnya sih itu kompleks dari kita ya, maksudnya itu gini.
kita harus tahu dulu resikonya gimana. Yaitu tadi kita harus tahu dulu apa itu saham, atau apa itu obligasi, apa itu reksadana. Itu kita tergantung profil risiko kita. Kita mau yang keuntungannya tinggi atau keuntungannya rendah. Kan tadi ada high risk, high return, itu keuntungannya tinggi, kerugiannya juga, resikonya juga gede, sama keuntungannya kecil tapi resikonya juga kecil gitu sih. Kalau mungkin teman-teman paham tentang reksadana tadi yang ditanyakan Ali, apa sih, Apa kita tertarik untuk saham dulu nih? saham atau reksadana, atau mungkin kita Apa yang kita maksudnya yang kita diskusikan gitu. Terus kita mitigasi risiko sampai mau pembelian itu seperti apa, nanti resiko paling beratnya seperti apa? Oh, iya, gitu. iya, iya. Mungkin gitu kan. mungkin kita akan beli ke saham aja dulu kali ya, di tentang saham ya. Saham. Heeh. Nah itu cara daftar pas baru pertama masuk itu gimana? Nah, Oh, itu berarti dia pengennya itu masuk ke aplikasi saham kayak MNC Sekuritas. oh itu ada yang namanya perusahaan sekuritas. Kita akan membahas ke MNC Sekuritas ya, karena MNC Sekuritas juga sudah kerjasama di KSPM Pelita Bangsa, kelompok studi pasar modal Pelita Bangsa itu sudah kerjasama sama MNC Sekuritas. Kita mau transaksi saham itu harus ada MNC Sekuritas, harus ada sekuritasnya. Sekuritas itu bisa kita umpamakan itu toko atau pedagang efek. Kalau kita mau beli atau jual saham itu di sekuritas tersebut. Contohnya gini, kita beli rokok Gudang Garam, kan kita nggak mungkin dong mau beli rokok langsung di PT-nya, nggak mungkin kan? Kita beli di toko, di Indomaret atau Alfamart. Nah itu kita asumsikan sebagai sekuritas. Nah di di Pelita Bangsa itu ada sekuritas, MNC Sekuritas. Kalau mau transaksi saham atau obligasi atau reksadana bisa daftar dulu di MNC Sekuritas. Nah, kalau saya dengar sih selain MNC Sekuritas juga banyak aplikasi yang memang kayak itu ya. Ada di Indonesia itu ada, kalau nggak salah itu ada 97 atau 98 sekuritas, ada banyak banget. Nah itu tergantung risiko kita, maksudnya tergantung kita mau pakai apa gitu. gitu. Juga minimal depositnya juga beda-beda, ada yang 100.000, ada yang 10 juta, ada yang 50 juta gitu. Kalau yang MNC Sekuritas kebetulan saya baru daftar nih. Nah, minimal Mending ya? depositnya itu sekitar 100.000. Itu juga kita belajar menunya dulu ya. Iya, kita belajar punya kayak awalun, contoh mau buka akun MNC Sekuritas gitu, ya taruhlah 100.000 dulu kita buat belajar transaksi gitu, buat belajar jual belinya gitu. Berarti Mas Yusuf udah mendalami MNC Sekuritas ini? Kebetulan saya sekarang kan bekerja di PT Indo Bersama Invest. PT Indo Bersama Invest itu didukung oleh MNC Sekuritas, saya sebagai salesnya gitu. Saya menawarkan produk-produk MNC Sekuritas, ya namanya seperti itu. Kerugian terbesar berapa sih kira-kira? Ya kira-kirain aja. Saya Iya resikonya. Iya. Nah, kita perumpamakan sama Iya. duit ya, sama kita Iya. punya 20 juta gitu mungkin ya. Iya. Ya 20 Itu juta. resikonya gimana tuh? 20 juta sama kita masukkan ke salah satu saham apa gitu. Ambil contoh sahamnya saham kayak BRIS, terus Pola, terus Bumi. Nah, nanti kita simulasikan ini. Kita simulasikan atau di saham apa gitu, coba nanti awalnya nanti masukin sama saya beli harga dengan IDN-nya 20 juta kan dapat berapa lot. Ya, terus nanti turunnya, terus naiknya, terus apa yang akan kita pantau dulu sebelum kita membeli itu. Untuk mitigasi risiko maksudnya. Oh, kayak strateginya ya? Iya, strateginya. Strategi untuk ada yang strateginya untuk kita mau beli di mana, apa jual di mana. Kan biasanya kalau pemula tuh biasanya kan kayak ragu-ragu, dia bingung, bimbang gitu. Nah, Apa sih solusinya? ada yang namanya sekolah pasar modal atau LSPM di IG ada. Nah, di situ ada mempelajari tentang RTA atau sertifikasi technical analysis. Ada juga CRP. CRP itu sertifikasi resiko yang seperti sertifikat yang dimiliki oleh Pak Purwanto itu merupakan sertifikasi dari pasar modal, yaitu sertifikasi di bidang resiko. Itu Pak Purwanto itu sebenarnya dia mempunyai sertifikat
di bidang pasar modal, itu bidang resiko tersebut. Nah, Ini yang dosen kita ini. nah, dosen kita ini Pak Purwanto itu dia itu sebenarnya mempunyai sertifikat yang namanya CRMP apa CRP gitu kalau nggak salah. Nah, itu sebagian dari sertifikasi pasar modal. Itu apa namanya, langkah awal ya, atau enggak langkah sih sebenarnya kita untuk menentukan jual beli saham itu. Oh, Jadi kan ada yang namanya technical analysis. Technical analysis itu untuk menganalisa pergerakan harga saham. Contohnya kita membeli harga saham tapi dengan uang 20 juta ya Mas Ya. Alul. beli saham apa bumi Ya, atau pola gitu. Contoh kita beli saham bumi. Itu ada namanya technical analysis. Kita mempelajari candlestick, ada support, ada resisten. Nah, itu bisa menentukan titik jual atau beli kita, untuk menentukan resiko kita. Itu kita harus mempelajari yang namanya technical analysis. Itu sih. Oh, jadi sama gini, kita punya uang 20 juta terus terus kita mendapatkan 100 lot gitu. Ketika Ya. saham itu awalnya seharga sekitar 200 rupiah, nanti dia turun 150 rupiah, itu kan 20 juta ini kita akan ikut turun juga kan. Tapi secara nggak langsung sebetulnya duit kita ini kan ketahan gitu, bukan hilang ya. Bukan hilang, bukan. hilang. Floating loss namanya, floating Namanya loss. floating loss. Nah, kalau sakoma ini turun, berarti kita bisa tahan dulu. Ya, Ya, bisa. nah terus kita nunggu sampai naik seharga di atas 200 rupiah itu, terus kita jual sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah, gitu. iya. Nah, sekarang kalau kita tanya nih, resiko terburuknya kalau kita membeli sakoma saham bumi ini, Nah, resiko terburuk itu jadi sakoma duit itu benar-benar hilang Hilang. gitu. Itu apa kenapa gitu? Mungkin nggak seperti itu? Nah, di pasar saham itu nggak mungkin kalau duit kita itu hilang 100%, nggak mungkin. Karena harga paling bawah di pasar saham itu 50 rupiah itu udah harga dasar, udah nggak bisa turun lagi. Harga 50 sering dinamakan saham gocap gitu lah. Jadi kalau ya saran saya kalau mau transaksi saham harus belajar dulu tentang technical analysis sama resiko tadi, mitigasi resiko itu. Contohnya kita membeli saham dengan nominal 20 juta ya, kita harus tahu maksudnya mau turun berapa persen, naik berapa persen gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Harga per satu lotnya MNC Sekuritas tuh berapa sih? MNC Sekuritas itu bukan saham. Bukan saham, MNC Sekuritas itu Ya, seperti toko. Jadi di dalamnya itu kayak ada saham BPCA, terus ada BRIS, saham bumi, saham Indomarko atau apa gitu. Di situ dia jualan seperti itu. dia jualan saham gitu, Jualan saham. sekuritas gitu. Nah, apa namanya, kalau kita beli saham itu nggak usah khawatir kita hilang gitu, nggak mungkin. Soalnya di pasar modal, di MNC Sekuritas itu dijamin oleh yang namanya KSEI atau Kustodian Efek Indonesia. Itu yang menjamin kita. Contohnya kita membeli saham di sekuritas MNC ya. Nah, kebetulan MNC Sekuritas itu bangkrut gitu. Tapi itu tetap kita ada terdaftar di yang namanya KSEI gitu. Gak bakal hilang. Jadi sama gini, MNC Sekuritas ini tiba-tiba bangkrut. Iya. Nah, jadi duit kita juga nggak akan hilang. Nggak akan hilang. Nggak akan hilang. Itu terdaftar di yang namanya KSEI, Kustodian Efek Indonesia. Oh. Itu yang menjamin pergerakan yang menjamin atau mengelola portofolio seluruh. Apa istilahnya itu kalau Di listing kali ya? Saham di listing. di listing ya. Oh. Nah, itu nasib duit kita itu di mana gitu maksudnya? Sebelumnya kita mempelajari kenapa sih saham itu, perusahaan itu atau emiten itu bisa di listing. Itu kenapa? Penyebabnya pertama, perusahaan itu tidak membayar utang, maksudnya kena pilot. Dia tidak setor data-data keuangan itu ke Bursa Efek Indonesia gitu. Itu salah satu penyebab perusahaan itu kena di listing. Lalu ada lagi ditinggalkan para investornya. Berarti semua itu sama investor ditarik semua gitu. Investornya itu udah nggak mau investasi di perusahaan itu lagi. Oh gitu. Dia tuh ditarik keluar dari perusahaannya itu. Nah, sekarang yang saya tanya ini, nasib kita, duit kita yang sama udah masuk ke situ itu gimana kalau ada di listing itu? Nah, itu duit kita juga ikut beku.
ikut beku. Contohnya gini, kemarin kan ada kasus yang namanya Garuda Indonesia juga kan kemarin kan apa namanya rugi banyak kan, maksudnya perusahaannya hampir tutup itu, hampir rugi. Nah itu sahamnya juga itu di listing. Jadi kita nggak bisa mau jual juga nggak bisa, mau beli juga nggak bisa, sahamnya tetap diam di situ. Tapi itu valid itu informasi itu. valid, Terjadi juga itu. terjadi ini kemarin baru saja dibuka atau listingnya dibuka sama Bursa Efek itu. Tapi kalau udah dibuka lagi nasib kita juga tetap Tetap muncul ada lagi. tetap muncul lagi. Itu apa namanya dibuka itu karena perusahaan Indonesia Garuda itu sudah menyelesaikan seperti laporan-laporan keuangan, data-data keuangan itu sudah menyelesaikan ke pihak Bursa Efek gitu. Tapi kalau seandainya Garuda Indonesia ini nggak melakukan seperti itu, ya berarti kita benar-benar Iya, itu dibekukan dong. ikut bukan Itu. iya. Nah, kalau seperti itu mungkin kesimpulannya gimana ya buat kita Iya. ini? Kesimpulannya dan saran buat kita ini. Nah, kita tuh penting untuk mempelajari fundamental dari perusahaan. Apa sih fundamental? Fundamental itu kita mempelajari intrinsipnya, internalnya dari perusahaan. Gimana sih laporan-laporan keuangan perusahaan, terus gimana sih prospek kinerja perusahaan ke depannya, bakal rugi atau bakal untung terus gitu. Seperti itu kita mempelajari fundamental perusahaannya. Mungkin teman-teman di sini udah paham atau belum mengenai fundamental itu? Belum. Yang dimaksud fundamental itu berarti keadaan real perusahaan. Keadaan real perusahaannya. Ya, Benar itu sekali. berdasarkan seperti laporan keuangan atau neraca apa sebetulnya kan itu biasanya nggak dipublis. Dipublis itu ada di bursa di RTI bisnis. RTI bisnis, RTI bisnis. RTI bisnis. Iya. RTI bisnis. Itu ada aplikasinya. Itu langsung untuk melihat fundamental itu. untuk melihat fundamental. Itu seperti laporan seperti berapa sih keuntungan kita dalam kuartal pertama, berapa sih kerugiannya, itu ada di RTI bisnis. Seperti itu. Coba sarannya untuk kita semua. Ya itu kita pertama ya harus mempelajari fundamental perusahaan untuk mengerti kinerja perusahaan itu secara real. Kita mempelajari perusahaannya gitu, gimana sih prospeknya perusahaan itu bakal rugi atau bakal untung gitu. Lalu kita mempelajari tentang technical analysis, yaitu technical analysis itu memprediksi pergerakan harga saham di masa lalu, karena harga saham itu cenderung memiliki pola yang sama. Dari masa ke masa itu harga saham itu cenderung memiliki pola yang sama. Seperti itu, ketika menyentuh resist, menyentuh support, dia kemungkinan akan naik. Seperti itu, dia memiliki pola pergerakan yang sama. Ya mungkin itu gambaran sekilas ya kalau sama kita mau terjun gitu. Gimana lu? Kira-kira Terima kasih juga atas informasi juga buat kita para pemula gini kan. ya kita belajar Iya. bareng lah. Kita belajar bareng, sharing-sharing gitu. Jadi ya, obrolan kita juga bermanfaat, apalagi Iya. buat kita yang mau berinvest gitu. Nah, Ya, mungkin lain kali sama Mada itu coba kita sharing lagi soal Oke, seperti ini. nanti kita Ya. akan sharing-sharing lagi Nah. mengenai ya pasar modal. Ya kita juga mungkin belajar dari yang lebih yang udah pernah. Oh, iya. Itu ya mungkin ya. Nah, seperti Apalagi ini yang Iya. udah suhu kan. Aduh. Oke. Gimana nih kayaknya udah mau hujan? Iya, betul. Ya. ya, itu lucunya. Ya. Kita tutup sampai di sini saja podcast kita. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.